mendadak sakit semua badan. Apa mual itu karena baunya anjir. Ayo betul. Ke bawah sana. Karena dari tadi begitu saya datang pun dari sana bau darahnya berasal dan saya seperti melihat potongan tubuh di sana. Entah benar di sini ada terjadi pembunuhan atau apa, entah benar siapa yang tahu. Dan seperti ada pertempuran darah yang mengakibatkan banyak sekali darah yang saya lihat dan baunya pun sampai tercium. Saya mau coba jalan ke bawah. Ada laki-laki di sana. Nggak fokus, nggak bisa fokus. Keluar masuk, keluar masuk. Dari ruangan ini saya tadi cium baunya. Potongan tubuh. Seperti berserakan di sini. Bau. Ini benar-benar di luar dugaan. Ketika melihat darah, bau, terus erangan-erangan, itu bikin saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya paling nggak tahan dengan penampakan atau pemandangan yang seperti itu. Aduh, panas. Itu nggak bisa nolongin apa-apa. Tidak bisa. Saya tidak mengerti apa maksudmu. Mau kamu apa, saya tidak mengerti. Saya nggak tahu harus gimana, terlalu banyak. Jadi begitu masuk ke ruangan itu, ada sosok laki-laki yang terlihat seperti utuh. Begitu didekati, dia posisinya seperti merangkak, tapi begitu dilihat ternyata sama saja dengan yang lain, tidak utuh. Seperti ada tebasan dan dia mengerang seperti meminta tolong, entah maksudnya apa, mungkin ingin menyatukan atau apa, ingin terbebas dari sini. Cuman saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ energi saya terserap banget dan saya nggak kuat berlama-lama di situ sendirian. Dindingnya nggak ada sampai 2 meter. Aduh, ya Allah, balik lagi sini. Mau nggak mau saya mesti kesini karena saya harus memecahkan ada apa sampai ini ditutup. Saya akan mencoba berkomunikasi melalui Ghost Tarot. Gitu. Jangan maju semua ya, satu-satu, ya. Saya arahkan ke sini. Siapa tahu mungkin ada yang mau ingin disampaikan. Jangan nangis. Jujur ketika masuk ke sebuah lokasi angker, banyak sekali yang mau berkomunikasi, tapi nggak semuanya harus diajak berkomunikasi. Jadi saya cari yang paling penting dan paling besar energinya, karena di situ kadang-kala kunci rahasia dari tempat ini kita bisa tahu. Dan akhirnya saya mencoba 3 tarikan kartu, itu menjelaskan semua penderitaan yang ada di sini. Mereka seperti dirantai, tapi ada satu yang memegang kendali. Wajahnya seperti orang Jepang. Kita bisa lihat. Ada suara gerak-gerak. Ini kita bisa lihat ya. Ini adalah kartu yang menggambarkan visual di dalam ruangan ini, di mana banyak sekali jiwa yang terperangkap, jiwa yang dulu menjadi
pribumi yang kerja rodi dipaksa, kurang makan, dan ketika mereka meninggal karena kelaparan, disiksa. Itu dia, jiwa yang meninggal dengan sakratul maut yang tragis biasanya melakukan berulang-ulang apa yang pernah dilakukan selama dia hidup, semasa dia hidup. Dan akhirnya kartu ini keluar, kartu kedua, di mana memang saya menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan spirit atau roh-roh yang jiwanya tidak tenang dan menceritakan di masa lalu seperti apa mereka. Seorang wanita Belanda muncul, dia menceritakan dialah yang membantu para pekerja rodi di sini untuk sedikit mengenyangkan perutnya. Dan ini muncul. Sampai sekarang pun dia masih tetap berada di benteng ini. Ada lagi sekali lagi yang mau disampaikan. Dan ya gitu, ketika saya mencoba menshuffling atau mengkocok kartu tarot ini yang memang temanya tentang ghost atau hantu, itu selalu aja kartu yang keluar, loncat begitu aja otomatis. Dan itu memang harus dibaca dan diartikan. Dan akhirnya memang benar satu kartu keluar, di mana poin utamanya adalah mereka minta tolong untuk ditemukan pintu cahaya. Bukan. Sakit. Dan gue kayak orang linglung rasanya. Gue nggak bisa ngelihat apa-apa, tapi gue ngerasain serangan itu datang dari mana-mana. Dan batin gue bilang, mereka minta gue untuk pergi. Selama gue ada di sini, itu terus pesannya yang disampaikan. Seolah-olah mereka tuh kayak musuhin gue dari awal. Mereka nggak suka gue ada di sini. Gue nggak tahu kenapa. Pergi gue bilang. Perlihatkan wujud. Bukan itu yang saya mau. Bukan. Lihat muka saya. Semua yang ada di sini, lihat muka saya baik-baik. Lihat muka saya. Lihat muka saya. Gue marah banget gue. Di situ gue ngedapetin serangan-serangan yang itu nggak kelihatan. Gue dilemparin, gue ditusukin, entah itu pakai apa. Kenapa? Karena gue nggak bisa ngeliat. Sama sekali di tempat ini gue nggak bisa ngeliat. Mual sekali. Mual. Tidak hanya di ruangan ini, tapi sebelah sini juga. Mungkin ini adalah tempat seperti pos penjagaan di mana siapapun yang datang ke sini entah hendak mengancam atau membuat keributan atau apa atau berbuat baik pun mereka yang menghadapi pertama. Sama seperti ruangan sebelumnya, banyak darah, mereka dibunuh secara diam-diam. Mereka menjadi tameng untuk orang-orang yang ada di dalam, dan mereka nggak bisa kemana-mana. Selamanya di sini. Saya udah sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena di situ banyak darah dan saya melihat banyak sekali potongan tubuh
seperti potongan tubuh manusia dengan apa ya, kayak semacam seragam atau apa, dan di situ saya melihat banyak erangan, mendengar banyak erangan, melihat banyak darah dan berserakan aja seperti itu. Nggak tahu apa yang Roro atau Citra lihat di atas sana, tapi seperti ada sosok yang mereka bilang menahan mereka agar tidak kemana-mana, menahan mereka agar tetap di sini, menahan mereka agar tetap menjadi penjaga di sini. Tapi menjaga pun sulit dilakukan kalau bagian tubuh mereka tidak utuh seperti sekarang. Sepertinya saya kehabisan energi untuk terus masuk ke dalam kehidupan terakhir mereka. Hampir semuanya berkaitan dengan sesuatu yang dibunuh, menyebabkan banyak sekali darah dan saya udah coba berkomunikasi dan mereka mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang mereka mau. Tapi yang saya dapat cuman pandangan-pandangan di masa lalu atau cerita-cerita di masa lalu mereka, bagaimana mereka menjadi seperti ini, tanpa saya tahu apa sih sebenarnya mereka mau. Sekarang saya ngerti sih kenapa tadi si bapaknya bilang, penjaga sini bilang, ada sempat orang yang kesurupan tapi berbahasa asing. Kita tidak mengerti. Mungkin pertama karena mereka adalah orang-orang asing, which is orang-orang Belanda. Dan saya sih penasaran banget, kayaknya ada sesuatu yang membuka mereka agar mereka tidak menyampaikan apapun selain erangan seolah-olah minta tolong. Dari tadi masuk ke ruangan yang sebelah dan sini, yang saya dengar cuman teriakan-teriakan, erangan-erangan, dan saya mulai mengerti mungkin secara bahasa, secara fisik mereka terlihat seperti orang-orang bukan orang sini dan seperti orang Belanda dengan baju tentara. Dan ketika berinteraksi dengan mereka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka, energi saya benar-benar terkuras dan saya nggak tahan dengan bau darah yang di dalam sana, baunya tidak enak dan mual sekali ada di sini. Sekarang saya mau nunggu Citra dan El di sini aja dan menunggu apa yang mereka hasil apa yang mereka dapat setelah penelusuran. Enggak. Saya pindah dari sini. Saya pergi dari sini.